Pengertian komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan cara memecahkan masalah dari data situs. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang yang berisi perhatian dan penyusunan model dalam ilmu matematika dan ilmu teknik. Cara penyelesaiannya itu secara numerik dan penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah dari ilmu sains atau IPA. Teori komputasi atau computational theory adalah cabang ilmu komputer yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma. Teori ini terdapat 3 fokus besar, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Yang pertama adalah teori otomata. Teori otomata adalah teori yang berkaitan erat dengan bahasa formal. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima, accept, dan membangkitkan atau generate kalimat tertentu dalam bahasa tertentu dengan menggunakan grammar. Grammar adalah pengatur susunan kalimat yang dapat diterima oleh mesin abstrak otomata ini. Selanjutnya adalah yang kedua, teori komputabilitas. Teori komputabilitas adalah teori yang menyelesaikan masalah dengan memilah-milah persoalan yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan, solvable atau unsolvable. Teori ini memiliki penyelesaian soalan-soalan masalah dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas adalah teori yang mengklasifikasikan persoalan masalah dari yang termudah ke yang tersulit atau yang tersulit ke yang termudah. Dari yang easy ke yang hard atau yang hard ke yang easy. Pengertian berpikir komputasional atau computational thinking. Pemikiran komputasional adalah suatu proses yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusi dengan cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan dengan efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada formulasi masalah. Yang kedua, mengekspresikan solusi. Dan yang ketiga, mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. Karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Beberapa karakteristik lain, yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, mendaftarkan, serta mencatat data dan informasi. Fungsi dan tujuan identifikasi adalah untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi. Yang kedua, analisis, yaitu kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen agar lebih detail dan menggabungkannya kembali untuk ditarik kesimpulannya. Yang ketiga, implementasi solusi, yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. 5. Metode berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. B. Pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. C. Abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut.
D. Algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. Contoh penerapan berpikir komputasional. Contoh penerapan berpikir komputasional yang dapat kita ambil adalah mencuci baju. Dengan berpikir komputasional, kita dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasi solusi dengan berbagai cara dan langkah kombinasi yang banyak yang efektif dan efisien. Pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu kita harus menentukan atau mengelompokkan apa saja pekerjaan yang akan kita lakukan, seperti membawa hanger dan pakaian kotor juga lain-lain. Kedua ialah pengenalan pola. Pengenalan pola ialah kita harus memilih atau memilah pakaian-pakaian sesuai jenisnya. Yang ketiga adalah abstraksi. Di abstraksi kita harus melihat tingkat kotorannya dan memilih warna yang senada agar tidak luntur. Yang keempat adalah algoritma. Setelah yang kita lakukan semuanya, algoritma itu adalah sebuah cara melakukan hal seperti biasa. Ya, saat mencuci pakaian kita harus mencuci, membilas, memberi pewangi, hingga dijemur. Itulah caranya menerapkan tentang komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.